warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas listrik dinamis 3. Kita akan membahas materi tentang energi dan daya listrik. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menentukan besarnya energi listrik, menentukan besarnya daya listrik, menganalisis perubahan energi listrik menjadi bentuk energi yang lainnya, dan juga menentukan daya yang hilang pada saat transmisi daya listrik. Nah, kita mengenal di rumah ada alat yang nempel di depan rumah, biasanya ini namanya kWh meter, yang fungsinya adalah untuk mengukur pemakaian energi listrik di rumah. Nah, baiklah, kita mulai dengan sumber energi listrik. Energi listrik diperoleh pertama dari perubahan energi kimia yang dikenal dengan elektrokimia. Contohnya adalah akumulator atau aki. Kemudian, ini baterai atau disebut elemen kering, ya. Lalu yang kedua, energi listrik diperoleh dari induksi elektromagnetik. Ini dikenal dengan perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh alatnya adalah ini generator. Nah, ini generator yang di PLTA. Ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik, diantaranya menggunakan air atau menggunakan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fotolistrik. Kalau ini mengubah cahaya menjadi energi listrik. Ini yang kita kenal dengan panel surya. Nah, selanjutnya ini di SMP juga pernah dipelajari rumus energi listrik, ya. Energi listrik itu boleh Q kali V, Q itu muatan, V adalah beda potensial. Atau Q-nya diganti I kali T. Nah, jadi I kali T kali V atau disebut dengan Vt, ya. Nah, kemudian V itu I kali R. Nah, jadi bisa dirumuskan menjadi I kuadrat R kali T. Nah, atau boleh I-nya diganti jadi P per R. Ya, jadilah P kuadrat per R kali T. Maka muncullah rumus energi listrik seperti ini, ya. W sama dengan VIT, ya. I kuadrat R kali T atau V kuadrat per R kali T. Energi satuannya adalah Joule. Satuan lain dari energi ada kalori. 1 kalori sama dengan, ya, pembulatannya 4,2 Joule. Kemudian 1 Joule 0,24 kalori. Dan ada lagi 1 kWh, 1 kilowatt hour itu 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Lalu kemudian daya listrik, lambangnya P. Daya adalah energi persatuan waktu, jadi P sama dengan W per T. Nah, sehingga rumus energi dibagi dengan waktu, T-nya menjadi hilang, ya. Maka muncullah rumus seperti ini. P sama dengan V kali I, P I kuadrat kali R, dan P sama dengan V kuadrat per R. Satuannya tentu Joule per sekon atau disebut dengan watt. Nah, ini rumus-rumus energinya. Nah, kemudian pemanfaatan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lainnya, ya. Contoh, bisa diubah menjadi energi cahaya. Kemudian bisa diubah menjadi energi panas atau kalor. Bisa juga diubah menjadi energi gerak. Yang berikutnya bisa juga diubah menjadi energi bunyi. Contohnya, yang listrik menjadi cahaya adalah lampu pada televisi, pada komputer, atau pada HP juga ada cahayanya di situ. Kemudian menjadi panas, contohnya rice cooker, setrika, dispenser, solder, ya. Lalu menjadi gerak. Nah, misalnya mesin cuci, pompa air, bor listrik. Listrik dirubah menjadi gerak. Lalu yang berikutnya menjadi bunyi, ya misalnya speaker, tentu saja alatnya seperti itu. Nah, hubungan
energi menjadi energi yang lainnya ini disebut dengan perubahan energi. Misalnya energi listrik dirubah bisa menjadi panas, bisa jadi gerak, bisa jadi energi potensial, atau bisa menjadi energi cahaya. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau energi panas ya tergantung apakah terjadi perubahan suhu, berarti rumusnya nanti Q sama dengan MC delta T. Kalau melebur menjadi M kali L, kalau menguap menjadi M kali U. Ya, U-nya kalor penguapan, L kalor leburnya. Kalau menjadi energi gerak ya menjadi setengah MP kuadrat. Energi potensial MGH. Energi cahaya menjadi I intensitas cahaya ya kali A kali luas kali T waktu. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya. Ini soal SPMB 2005. Di situ ada rangkaian terdiri dari R1 ya, R2 dan R3. Yang bawah ini R2 ya. R1, R2 5. Ini R1 5, ini 5. R lampu 10 dan R3 sama 10. Ini juga 10 sama ya. Baterainya 30 volt. Maka daya pada lampu di sini berapa dayanya ya. Nah, yang pertama kita lihat penyelesaiannya dari hambatan yang paralel dulu. Lampu dengan hambatan paralel. Masing-masing ini 10 ohm dan 10 ohm. Kalau diparalelkan tentu menggunakan rumus 1/10 tambah 1/10 sama dengan 1/5. Berarti RP-nya adalah 5 rangkaian paralel ini ya, lampu dengan R3 5 ohm. Nah, karena ini 5 ohm, yang paralel juga 5 ohm, yang R yang di bawah juga 5 ohm ya. Berarti ini sama R-nya. Kalau R-nya sama, maka beda potensialnya juga pasti sama ya. Nah, sehingga kalau ini sumbernya 30 volt tinggal dibagi 3. Maka masing-masing nilainya adalah 10 volt ya. Nah, jadi beda potensial di R3 sama dengan beda potensial di lampu. Jadi 10 volt sama dengan yang paralel ya. Nah, yang ditanya adalah daya pada lampu. Itu rumusnya V kuadrat per R. Tentu menggunakannya P pada lampu dan L pada lampu. Nah, daya tegangannya tadi 10 volt dikuadratkan R lampunya 10 ohm. Maka 100 dibagi 10 adalah 10 watt. Contoh soal yang kedua. Nah, ini diambil dari SNMPTN 2009 ya. Ini ada rangkaian masing-masing hambatannya 8 ohm, 10 ohm dan E-nya E1 6 volt, L2-nya 12 volt. Ditanya besarnya daya listrik yang terdisipasi di dalam resistor R2. Nah, dari rangkaian ini ya pertama sudah kita bahas di hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 2. Tentukan dulu arah arusnya. Gitu ya. Nah, kenapa ke kiri? Karena kan potensial E2 lebih besar daripada E1. Maka mengalir dari E2 menuju ke E1. Nah, ini arah arusnya. Lalu setelah itu kita gunakan loop. Nah, arah loop searah dengan arah arus. Lalu kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, tentu saja dari sini ketika berjalan dari sini ke sini dapat negatif E2. Lalu jalan lagi ke sini adalah plus E1. Maka persamaannya menjadi min E2 tambah E1. Ini sigma E-nya. Lalu I kali, nah R-nya dijumlahkan, R1 tambah R2. Oke, tinggal masukkan angkanya. Min 12 tambah 6. Lalu I kali 8 tambah 10. Ini 8, ini 10. Oke, akhirnya diperoleh 18 I sama dengan 6. Maka I-nya 1/3 ampere.
Lalu ditanya daya. Nah, daya kan rumusnya I kuadrat kali R. Ditanya pada lampu, pada resistor 2, ya R-nya R2. Tinggal dimasukkan 1/3 kuadrat kali 10. Ya kan? Jadi sama dengan 10/9. 1,1 watt. Baiklah, kita lanjutkan contoh nomor 3. Nah, ini soal UMPTN tahun 89. Sebuah bola lampu berukuran 30 volt 90 watt dipasang pada tegangan 120 volt dengan daya tetap. Maka lampu harus dirangkaikan seri dengan hambatan berapa ohm? Oke. Ya, baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita gambarkan dulu lampunya disusun seri dengan hambatan. Spesifikasinya lampu 30 volt 90 watt. Nah, kalau disusun seri tentu arusnya sama ya. Nah, kalau normal berarti kalau ini 120 volt, ini 30 volt, berarti DR-nya harus 90 volt ya kan, supaya jumlahnya 120. Oke, karena seri arusnya sama. Berarti kalau pada lampu menjadi daya dibagi beda potensial. Sedangkan pada R menjadi Pi dibagi R karena ditanyanya adalah R. Ya, PL-nya yang ini kan 90 watt, PL-nya 30. Sedangkan PR-nya berarti kan 90 volt di sini ya. Nah, dituliskan seperti ini. Ya sudah, dari sini kan ini coret 90-nya, maka R-nya sama dengan 30 ohm. Contoh soal yang keempat. Ini soal tahun 96 ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di situ ada generator di rumah sakit menghasilkan arus arah 100 volt. Nah, jika 5 lampu masing-masing 100 watt, 100 volt disusun paralel dan dihubungkan ke generator listrik tersebut, maka arus yang harus dialirkan sumber ya, sehingga lampu digunakan semestinya adalah berapa ampere. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, pertama kita tentukan dulu hambatan lampu. Rumusnya R Pi kuadrat per P. Ya. Nah, di spesifikasi lampu kan 100 watt, 100 volt. Jadi ini 100 volt, ini 100 watt. Dikuadratkan dibagi 100 ya, berarti 100 ohm. Kemudian ada 5. Ya, ada 5 tadi. Disusun paralel. Nah, maka kalau hambatan totalnya kan 1/100, 1/100, 1/100, 1/100 ada 5. Jadi 100/5. Berarti 20 ohm R paralelnya atau R totalnya. Nah, maka kuat arus kan tinggal Pi dibagi R. Ya. Pi-nya 100 volt. Ini kan sumber tegangannya. R totalnya ya 20. Ya, R totalnya. Ini R totalnya. Jadi 100 dibagi 20 adalah 5 ampere. Nah, cara yang kedua bisa juga kita menggunakan persamaan yang dicari kuat arus pada lampu dulu ya. I kan P dibagi P ya. 100 watt dibagi 100 volt 1 ampere. Ada 5 lampu. Jadi kalau tiap lampu itu 1 ampere, 5 lampu ya pakai hukum Kirchhoff 1 ya. Ada 5, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Berarti sama dengan 5 kali I yang masuk ke lampu. Jadi 5 kali 1, 5 ampere. Kemudian nomor 5. Nomor 5 sama nih ya. Ada keluarga menyewa listrik PLN 500 watt. Tegangannya 110. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah berapa? Nah, pertama kita lihat ini. Tegangan PLN 110 sementara lampunya 220 volt spesifikasinya. Berarti tegangannya turun. Kalau tegangannya turun tentu nanti dayanya juga turun. Nah, berapa kali turunnya? Nah, ya, penyelesaiannya kita lihat. Pertama bahwa P itu rumusnya V kuadrat per R.
Berarti P dengan V sebanding dengan V kuadrat. Nah, jadi ketika sumber tegangannya 110 dan tegangan lampu spesifikasinya 220, maka kita gunakan persamaan seperti ini ya. P2 per P1, V2 per V1. Nah, misalnya yang satu ini adalah spesifikasi lampu, 2 ini adalah sumber tegangan dari PLN. Ini nanti nyalanya berapa watt. Nah, masukkan seperti ini ya. Kan sumber PLN-nya 110, di lampu 220 dan 100 watt. Nah, ini 220 watt. Ini kan setengah ya, dikuadratkan jadi 1/4 kali 100. Jadi 25. Nah, setiap lampu nyalanya 25 watt. Nah, jadi kalau yang disewanya adalah 500 watt, jumlah lampunya berapa? Tinggal dibagi saja jumlah lampu maksimumnya. 500 dibagi 25. Ya, 500 watt dibagi 25 watt. Jadi 20 buah lampu. Nah, contoh nomor 6. Nah, ini ada 2 buah resistor sama besar terhubung secara seri dengan sebuah baterai sehingga daya total terdisipasi 20 watt. Bila kedua resistor tadi dihubungkan secara paralel, maka besar daya total yang terdisipasi dalam watt adalah berapa? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Pertama, kalau disusun seri, maka hambatannya tinggal dijumlahkan. Ada 2 lampu, masing-masing hambatannya R, jadi 2R. Nah, kalau disusun seri dayanya 20 watt. Nah, sekarang pertanyaannya kalau disusun paralel. Nah, kalau paralel kan 1/R tambah 1/R. Jadi R per 2. Ya kan? Atau setengah R, hambatan paralelnya. Berarti dayanya berapa? Nah, ini R-nya yang berubah. Sedangkan sumber tegangan tidak berubah. Maka kita lihat dari persamaan. P sama dengan V kuadrat per R. Berarti hubungannya P dengan R berbanding terbalik. Maka bisa tulis begini, kalau susunan paralel bagi seri dayanya berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi PP per PS, RS per RP. Tinggal dimasukkan persamaannya begini. PP per 20, nah ya kan, tadi kan 20 watt nih. Lalu hambatannya kalau ini seri jadi 2R, kalau paralel jadi setengah R. Coret R-nya, habis 2 dibagi setengah, 4. Maka tinggal kali 20 sama dengan 80 watt. Kemudian contoh soal nomor 7. Soal lama nih, soal UMPTN tahun 93. 2 pemanas listrik. Kalau dipakai sendiri-sendiri, pemanas 1 15 menit, pemanas 2 dipakai kalau sendirian 15 menit untuk mendidihkan air 1 panci. Nah, apabila keduanya dihubungkan seri dengan sumber GGL yang tetap sama ya seperti semula, maka air 1 panci akan mendidih dalam waktu berapa menit? Nah, pertama kita lihat seperti ini yang diketahuinya ya. Kalau sendirian T1 15 menit dipakai. Nah, kalau yang pemanas kedua butuh waktu 10 menit untuk mendidihkan air. Nah, sekarang kalau digabung seri ya. Nah, kita lihat hubungannya dulu. Berarti kan perubahan energi listrik berubah menjadi kalor. Ya. Nah, jadi rumusnya T itu adalah QR per V kuadrat. Di sini yang dirubah adalah R-nya. Q untuk mendidihkan 1 panci kan sama, berarti Q-nya sama. Lalu sumber GGL-nya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi kita lihat T dengan R berbanding lurus. Maka persamaannya kalau untuk seri kan dijumlahkan R-nya. Berarti waktunya juga dijumlahkan sama ya. Jadi 15 tambah 10 berarti 25 menit. Baiklah, kita lanjutkan nomor 8. Nah, ini pompa air 220 volt 0,5 ampere. Mengalirkan air dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam pipa yang berdiameter 4 cm. Pompa air digunakan untuk mengisi penuh bak mandi yang berukuran 100 cm x 100 cm x 50 x 2,24 cm ya.
Maka energi listrik yang dibutuhkan berapa kilojoule. Nah, penyelesaiannya begini. Pertama kan kita mau mencari energi listrik. Rumusnya adalah W sama dengan Vt. Karena di sini diketahui V-nya ada I-nya. Berarti kita tinggal butuh T-nya. Nah, untuk mencari T-nya kita butuh dari mana mencarinya? Ya dari rumus ini. Ketika air kecepatannya 2 meter per sekon, keluar dari pipa 4 cm. Nah, untuk mengisi bak mandi berarti hubungannya dengan debit aliran, ya. Nah, debit aliran itu rumusnya boleh A kali V, kecepatan dikali dengan luas penampang atau volume dibagi waktu. Nah, luasnya PR kuadrat kali V volume per waktu. Nah, berarti T, ya, T-nya pindah ke sini, ini pindah ke bawah. Volume dibagi dengan VR kuadrat kali V. Nah, ini digantikan ke sini nih, substitusikan. Sehingga rumusnya menjadi W sama dengan V kali I kali volume dibagi VR kuadrat kali V. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Ya. Nah, ini kan tegangannya 220 volt. Arusnya 0,5 ampere. Volumenya ini cm, dirubah dulu ke dalam meter, dibagi 1000 ya. Semuanya. Jadi 0,1, 0,1, 0,052024. Lalu dibagi dengan VR kuadrat. V-nya 3,14. Tadi diameternya 4 cm, berarti jari-jarinya 2 cm ke meter kan, jangan lupa. Lalu kemudian V-nya, laju alirannya adalah atau kecepatannya 2 meter per sekon. Oke, sudah ada semua angkanya, tinggal dihitung, maka diperoleh W-nya 22.000 Joule atau 22 kilojoule. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini soal SPMB 2004. Ketel listrik mampu mendidihkan 3 liter air. Nah, suhu awalnya 20 derajat selama 10 menit. Jika tegangan yang diberikan 220 volt, maka daya yang dikonsumsi berapa watt? Berarti ini energi listrik dirubah menjadi kalor, ya. Nah, karena yang ditanya adalah daya, berarti energinya adalah daya kali waktu. Mendidihkan air, ya, dari 20 derajat, berarti MC delta T. Kemudian M-nya bisa diganti menjadi rho kali volume, nih ya, rho kali volume. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, dayanya dicari, T-nya 10 menit, ubah ke detik, jadi kali 60. Rho air itu 1000. Volumenya 3 liter, ubah dulu ke meter kubik. Ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau ke meter kubik kali 10 pangkat 3. Lalu C. Nah, C itu 4180 untuk C air. Kadang-kadang dibulatkan jadi 4200. Nah, terus kemudian awalnya 20 derajat, suhunya mendidih menjadi 100. Berarti nih delta T-nya 100 dikurangi 20. Maka diperolehlah nilai P, ya, 1672 watt. Contoh soal nomor 10. Nah, ini soal Supermaru tahun 85. Sebuah elektromotor digunakan untuk mengangkat beban 2 kg vertikal ke atas. Percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Bila elektromotor bekerja pada tegangan 10 volt dan arus yang mengalir 1,96 ampere dalam waktu 4 detik, dapat mengangkat beban setinggi 2 meter. Maka efisiensi elektromotor tersebut adalah berapa persen? Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Efisiensi itu adalah perbandingan antara energi output terhadap energi input kali 100%. Nah, di sini energi listrik digunakan untuk mengangkat beban setinggi 2 meter. Berarti perubahan energinya dari energi listrik dirubah menjadi energi potensial.
maka outputnya adalah energi potensial dan energi inputnya adalah energi listrik. Energi potensial kan rumusnya MGH. Energi listrik karena diketahui ada tegangan kuat arus berarti rumusnya adalah Volt ya. Kali masukkan angkanya, M-nya 2 kg, G-nya 9,8, H-nya 2 meter. Volt, V-nya 10 volt, I-nya 1,96 ampere kali T-nya 4 detik. Maka diperoleh nilainya 50%. Nah, berikutnya kita masuk ke transmisi daya listrik. Jadi dari sumber itu sampai ke rumah, prosesnya disebut transmisi daya listrik ya, pengirimannya mulai dari proses penghantaran secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik, lalu kemudian didistribusikan ke rumah-rumah ya, atau ke kantor-kantor. Nah, bisa pengirimannya melalui kawat bertegangan tinggi namanya SUTT atau saluran udara tegangan tinggi, atau SUTET saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, kita lihat ini diagramnya. Ini pusat pembangkit listrik PLTA, PLTU ya. PLTN juga bisa. Nanti kemudian di sini ada trafo ya, atau transformator step up, fungsinya menaikkan tegangan listrik. Lalu dikirimkan atau ditransmisikan dengan kabel-kabel jarak jauh dengan posisinya tinggi biasanya ya, menara-menara sutetnya. Nah, kemudian setelah sampai di tempat tujuan, maka tegangannya diturunkan dengan menggunakan transformator step down. Lalu masuk ke gardu, didistribusikan sampai ke rumah, ke kantor, ke sekolah ya. Nah, proses di sini disebut dengan transmisi. Nah, kita lihat contohnya ya. Soal tentang transmisi energi listrik. Ini soal SIMAK UI tahun 2009. Melalui kabel transmisi sepanjang 10 km, arus listrik dikirim dari PLTA yang berdaya 120 kW ke pemukiman. Jika total hambatan kabel 0,4 ohm, maka tegangan pada kabel sebesar berapa? Maka tegangannya segini, kalau arusnya segini, betul nggak gitu ya? Nah, kita lihat yang pertama, daya itu tegangan kali kuat arus. Tadi dayanya 120 kilo. Nah, oke, 120 kilo berarti 120.000. Tegangannya 240 volt kali I, maka diperoleh nilai I-nya 500 ampere. Jadi pernyataan pertama benar. Pertanyaan yang kedua, daya yang hilang selama di perjalanan. Daya yang hilang di perjalanan rumusnya I kuadrat kali R. Nah, I-nya kan 500 ampere. Lalu hambatan total kabelnya adalah 0,4. Jadi 500 kuadrat kali 0,4, 100.000 watt atau 100 kilowatt. Nah, jadi kalau menggunakan tegangan 240 volt, yang hilang di perjalanannya adalah 100 kilowatt. Nah, bagaimana? Nah, pernyataan kedua berarti benar. Bagaimana kalau tegangannya 24.000 volt? Nah, kita hitung. Nah, berarti V-nya 120.000, V-nya 24.000 kali I, diperoleh I-nya 5 ampere. Nah, kemudian daya yang hilangnya berapa? I kuadrat R, 5 kuadrat kali 0,4, hasilnya 10 watt. Ya, jadi kalau tegangannya yang digunakannya adalah 240 volt tadi, maka diperoleh daya yang hilangnya itu adalah 100 kW. Sedangkan kalau menggunakan tegangan 40.000 volt, maka daya yang hilangnya adalah 10 volt. Nah, jadi fungsi tegangan tinggi ini adalah untuk memperkecil daya yang hilang selama di perjalanan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini soal UMB 2008.
Contoh soal yang kedua, soal UMB 2008 ya. Nah, ini transmisi daya listrik sama mengirimkan. Daya yang dikirimkan 500 megawatt. Jaraknya 100 km, panjangnya, kemudian hambatannya 0,2 ohm tiap kilometer. Tegangannya 500 kV. Daya yang hilangnya berapa perjalanan? Oke, penyelesaiannya. Pertama kita hitung dulu arusnya ya. P kali I. Tadi 500 mega dayanya. Berarti 500 juta watt. Mega itu berarti 1 juta ya, sama dengan 1 juta. Nolnya 6. 500 megawatt, 500 megawatt lalu sama dengan P kali I, P-nya 500 kilovolt berarti 500.000 kilo ya, 500.000. Maka diperoleh nilai I-nya adalah 1000 ampere. Nah, berapa daya yang hilangnya? Rumusnya I kuadrat R. I-nya kan sudah ada 1000, berapa R-nya? Nah, tiap kilometer 0,2 ohm. Kalau 100 km ya tinggal kali 100. Berarti 0,2 kali 100, 20. Jadi 1000 kuadrat kali 20 maka diperoleh 20 juta watt atau 20 megawatt. Nah, itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya supaya lebih paham lagi dicoba ya soal latihannya. Latihan nomor 1, latihan nomor 2, latihan nomor 3, latihan nomor 4. Kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan 8. Cukup 8 nomor saja ya. Insya Allah kalau mencoba mudah-mudahan paham dan mengerti. Jadi kalau ada yang belum bisa ditanyakan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.